Wahai Ali, barang siapa yang menuntun orang buta biyadihil yusra dengan tangan kirinya. Ini kalimat nilai sastranya luar biasa ini ya. Barang siapa yang menuntun orang buta dengan tangan kirinya, jaa yaminuhu fi yaminika. Maka datanglah tangan kanannya si buta fi yaminika, di tangan kananmu. Barang siapa yang menuntun orang buta dengan tangan kirinya, maka datanglah tangan kanan si buta ke tangan kirimu. Ke tangan kananmu. Ditolongin di surga. Ditolongin di surga. Nah, a'ma di sini bisa bermakna orang buta, ya buta bener buta. Buta zahir, ada orang yang buta batin. Orang yang butuh petunjuk, orang yang butuh hidayah, kita tuntun dengan tangan kiri kita. Maka suatu saat nanti dia yang akan menuntun tangan kanan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini kalimat. Atau boleh jadi ya, bisa jadi memang butanya buta zahir. Kita bantuin orang buta, suatu saat nanti bisa jadi tangan kanan dia yang bakal nolong kita. Kita nolong pakai tangan kiri. Pertolongan kita nggak seberapa maksudnya. Pertolongan kita nggak seberapa. Kita hanya pakai tangan kiri kita saja. Tapi nanti dia akan datang menjodorkan tangan kanannya ke tangan kanan kita. Padahal waktu itu kita menuntunnya dengan tangan kiri kita. Dilkul. Majaz mursal. Ini balagonya tinggi ini kalimat. Maknanya kemana-mana ini. Ya, bisa antum kemana aja nih. Ayo. Jadi man arsyadal a'ma biyadihil yusra jaa yaminuhu fi yaminika. Luar biasa. Ya, pertolongan kita nggak pernah tahu pertolongan sekecil apapun yang pernah kita berikan. Suatu saat nanti akan kita petik hikmahnya, hasilnya, balasannya. Pernah ingat kisah seorang anak kecil penjual susu, penjual gorengan? Ada seorang anak kecil penjual gorengan di tengah panas yang luar biasa, gorengannya nggak laku, barang satu saja. Nggak laku sama sekali, anak yatim ini. Gorengan emaknya. Karena saking capek dan hausnya, dia lalu mengetuk sebuah pintu, maksudnya minta dikasih minum. Yang keluar anak gadis masih muda. Ya, anak gadis nih, gadis. Usia SMP SMA lah gitu ya. Ini anak masih kecil. Kak, saya haus banget. Kata bahasa kita gini, Kak, saya haus banget, Kak. Ada air minum nggak, Kak? Saya mau minum haus. Akhirnya anak gadis itu ke dalam, dia mau ambil air putih tadinya. Anak itu pasti bukan cuma haus, tapi juga lemah. Maka kalau aku kasih susu dingin, pasti bukan hanya menghilangkan hausnya, tapi akan menambah kekuatannya. Anak gadis itu bukan hanya memberi air putih, tapi segelas susu dingin untuk si anak kecil penjual gorengan tersebut. Dikasih susu dingin, Masya Allah, cuaca terik, panas, ya nggak? Susu yang dikasih. Dari seorang gadis lagi, kan luar biasa ini. Luar biasa. Emang kalau ngaji malam begini nih, gue sebel gue. Dikasih susu dingin. Ingat, bukan susu basi ya, susu dingin. Susu dingin. Dari seorang gadis, Masya Allah, baik hati luar biasa. Masih sekitar SMA kelas 3 lah. Nah ini bersyukur luar biasa si anak kecil. Habis susu dia minum, pulang dia ke rumahnya. Di hatinya nggak berhenti-berhenti dia kata begitu. Dia bilang apa? Ya Allah, izinkan saya suatu saat nanti agar bisa membalas kebaikan kakak itu. Begitu aja ngomong, seneng luar biasa. Suatu saat nanti ya Allah izinkan saya membalas kebaikan kakak itu. Kita pause kita percepat saja kisahnya. 20 tahun kemudian gitu ya. Bertahun-tahun kemudian si gadis tadi itu kan dulunya gadis. 20 tahun tuh udah wanita dewasa ya. Udah wanita dewasa. Ternyata si gadis yang dulunya ini gadis ini sekarang udah wanita dewasa ya, divonis oleh dokter kena penyakit kanker ya, dan membutuhkan biaya yang luar biasa besar untuk operasinya. Selesai operasi, dia hanya termenung
Ya, kenapa? Karena tidak ada biaya untuk menebus uang daripada operasi tersebut. Maka masuklah seorang suster sambil membawa obat-obatan dan sebuah kwitansi. Suster, bayarnya nanti ya, saya belum ada uang. Saya mau konsultasi dengan keluarga saya. Oh, Mbak, sudah lunas semuanya. Biaya rumah sakit Mbak, operasi dan semuanya sudah lunas. Kok bisa lunas? Ini ada kwitansi dari dokter. Pas dilihat, dibaca, seluruh tulisannya di kwitansi, seluruh biaya operasi telah dibayar lunas oleh segelas susu dingin yang Anda berikan 20 tahun lalu. Betapa nikmatnya susu. Lihatlah, ya, seluruh biaya operasi dibayar lunas oleh segelas susu dingin yang kakak berikan 20 tahun yang lalu. Ternyata usut punya usut, dokter yang membedah kepalanya itu adalah anak kecil penjual gorengan 20 tahun silam yang dia beri itu. Kita nggak pernah tahu kan, kebaikan kita sekecil apapun, kecil banget buat kita nilainya. Pakai tangan kiri, kecil nilainya. Tapi buat orang-orang tertentu, besar sekali nilainya. Dan saking besar buat dirinya, itu bisa merubah pola hidupnya, bisa merubah kehidupannya. Dan ternyata di masa yang akan datang pun bisa merubah kehidupan kita. Jadi jangan berhenti berbuat baik sekecil apapun. Karena kita nggak pernah tahu kebaikan kita itu akan berbuah kebaikan yang nantinya akan sangat berguna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Gitu ya. Nah, jadi sekecil apapun, ayo berbuat baik. Nah, ini maksudnya. Jadi siapa yang nuntun orang buta dengan tangan kirinya, maka dia akan datang dengan tangan kanannya ke tangan kirimu, ke tangan kananmu. Makanya dia akan membantu kita, dia akan ulurkan bantuannya melebihi bantuan yang dahulu telah kita berikan kepadanya.